Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tuan guru, para orang tua, ketua beserta seluruh pengurus Masjid Sepakat Irsyadun Nas, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang mulia dan insyaallah diberkahi ini kita diberikan izin oleh Allah untuk bisa mengisi waktu-waktu yang mulia ini dengan kegiatan-kegiatan yang mulia dan bermanfaat, yaitu dengan pengajian. Dan pada subuh kali ini kita melanjutkan pengajian tafsir surah As-Saff, dan pada Sabtu-Sabtu yang lalu sudah sampai pada ayat ke-7, dan subuh ini kita akan membahas ayat ke-8 dan ke-9 insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jadi pada ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kalau kita mengkaji hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang yang sangat zalim, yaitu orang-orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah, sedangkan ia sudah diajak untuk menerima Islam, tapi dia tetap melakukan kebohongan, dan dia diidentikan dengan orang yang zalim. Dan pada ayat ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala kembali menerangkan tentang perbuatan mereka. Bukan hanya membuat kebohongan terhadap Allah, tapi mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Kalau kita lihat beberapa tafsir, termasuk tafsir Al-Qurtubi dan yang kita bahas pada subuh ini, yaitu tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan nur Allah, dengan cahaya Allah itu adalah agama Islam. Jadi orang kafir ingin memadamkan cahaya Allah, maksudnya memadamkan Islam, memadamkan cahaya Islam. Dan perbuatan mereka ini ingin memadamkan cahaya Allah ini seperti perumpamaan ingin memadamkan cahaya matahari. Maka itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau memadamkan api listrik yang sekarang kita pakai, tinggal pencet colokannya. Kalau api yang pakai lampu pakai api zaman dahulu, tinggal ditiup. Tapi cahaya Allah ini atau agama Islam ini bagaikan matahari. Jadi kalau mereka memadamkan, itu tidak mungkin. Maka Allah mengatakan wallahu mutimmu nurihi, dan Allah menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir tidak suka atau membenci yang demikian itu. Jadi ayat ini ada yang mirip, ada yang serupa pada surah At-Taubah.
juz 10 ayat 32, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Maksud dan tujuannya hampir sama, walaupun tidak sama ada perbedaan. Kenapa? Karena ayat itu beda, kata-katanya beda, kata para ulama ahli tafsir, walaupun perbedaannya sedikit, hampir mirip maknanya, tapi pasti ada perbedaannya. Jadi memang ayat Quran itu sedikit saja, bahkan barisnya beda, itu artinya, maksud dan kandungannya pun berbeda. Ini luar biasa. Jadi dua ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin orang kafir itu untuk memadamkan cahaya Allah. Nah, ini yang sangat dalam kita bahas. Dari zaman Rasulullah, orang kafir itu berusaha untuk menghalangi tersebarnya Islam. Nabi ditekan, Nabi diboikot, Nabi diintervensi, diusir, bahkan ingin dibunuh. Ini namanya upaya orang kafir untuk memadamkan cahaya Allah. Tapi faktanya apa? Makkah, Madinah yang asalnya tidak percaya kepada Allah yang Esa, tidak mentauhidkan Allah, kebiasaan orang musyrik di Mekah menyembah berhala-berhala selain Allah, maka disebut dengan musyrik. Mereka berusaha menghalangi Rasulullah dalam dakwah, tapi ternyata wallahu mutimmu nurihi, berangsur-angsur ada orang musyrik masuk Islam. Ada nanti tokohnya seperti Umar bin Khattab masuk Islam. Nanti ada lagi saudaranya, keponakannya masuk Islam. Sampai Nabi hijrah ke Madinah, ada orang Ansar begitu banyak yang masuk Islam. Padahal mereka berusaha untuk menyerang ke Madinah. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud. Itu adalah upaya orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, untuk memadamkan cahaya Allah. Itu dari zaman Nabi sampai zaman modern. Mohon maaf ya, begitu banyak upaya orang kafir untuk menghancurkan Islam, termasuk direkam dalam Al-Quran, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu menginfakkan, menyumbangkan dana, mereka gelontorkan untuk menghalangi orang-orang daripada jalan Allah, daripada menerima agama Islam. Dalam Al-Quran juga orang Yahudi, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang hingga kalian mengikuti ajaran atau agama mereka. Wa makaru wa makarallah, mereka membuat tipu daya, tapi Allah juga membuat tipu daya terhadap mereka. Jadi ini bagian mereka untuk memadamkan cahaya Allah. Setelah Nabi wafat, nah, orang kafir menyerang Islam, menghancurkan Islam, tapi Islam malah tersebar dari Madinah, lalu menyebar ke Irak, ke Basrah, ke Mesir, lalu menyeberang sampai ke benua Afrika, ke Mesir tadi, sampai ke Maroko, dari Maroko sampai menyeberang ke Andalusia atau sekarang Spanyol. Orang kafir berbagai macam upaya untuk menghalangi agama Islam, tapi Islam malah tersebar. Ya, orang Yahudi dengan dengan agenda terstruktur, mereka buat kelompok namanya gerakan Illuminati. Mereka buat gerakan namanya Premason. Mereka ingin
memadamkan cahaya Allah atau menghancurkan Islam dari dalam. Maka orang Yahudi ini termasuk orang yang gencar mempelajari Islam. Ada di barat itu namanya orientalis. Saya dulu belajar, ada Theodor Noldek, ada Arthur Jeffrey, ada di Indonesia Snop Hogguronye. Ya, begitu banyak orang-orang barat mempelajari Islam, tapi tujuannya untuk mencari kelemahan Islam. Mereka kaji Islam ini, ternyata ketemu kelemahannya. Kata orang barat, pada tahun 1886 Perdana Menteri Inggris waktu itu, kita sia-sia katanya kalau memerangi orang Islam ini dengan pedang, dengan peperangan. Kenapa? Karena semangat mereka itu sangat menggebu-gebu. Karena mereka sudah mengirim orang-orang yang meneliti kelemahan Islam, mereka ketemu. Katanya Islam ini tidak bisa langsung dihancurkan dengan pedang, dengan peperangan. Maka mereka berupaya dengan cara lain. Di abad 20, mulai di abad 19, mereka tidak lagi memerangi Islam dengan pedang atau dengan jalan peperangan, tapi dengan pemikiran atau dengan budaya. Maka dari itu mulailah gerakan Remason, gerakan Illuminati yang disponsori oleh orang-orang besar Yahudi. Mereka dari dulu sudah iri, dengki, dan sangat marah dengan Islam. Maka mulai menghancurkan program mereka, meruntuhkan kekuasaan Islam, yaitu khilafah. Maka Turki Utsmani itu khilafah terakhir umat Islam. Umat Islam kan bersatu dalam pemerintahan yang namanya khilafah. Mereka tidak bisa memerangi dengan pedang. Akhirnya mereka buat rencana untuk meruntuhkan khilafah. Nah, dihasutnya negara besar Inggris, Amerika, Perancis, bagaimana Islam ini jadi lemah dengan melemahnya pemerintahan Islam, yaitu khilafah. Nah, ini upaya mereka memadamkan cahaya Islam. Dan ternyata ini jadi teguran bagi umat Islam. Kenapa? Karena kita mungkin terlena dengan dunia, dipancingnya dengan kemewahan, dengan musik-musik, mohon maaf, dengan sesuatu yang tidak pantas, dengan tontonan-tontonan pornografi, pornografi. Itu merusak kita, dan itu memang mereka kirimkan kepada kita untuk merusak kita. Jadi mereka menganggap dengan seperti itu pikiran kita rusak, kecerdasan orang Islam berkurang, terlena dengan kemewahan, keindahan, dan gemerlap dunia. Maka khilafah Utsmaniyah mulai melemah karena terlena dengan keindahan dunia tadi. Mulai mereka masuk, pemudanya diracuni, akhirnya generasinya rusak. Akhirnya mereka bisa menghasut khalifah untuk ikut terlibat perang dunia, kalah pula itu. Akhirnya daerahnya diambil, khilafah yang diangkat khalifahnya yang lemah, hingga tidak bisa melawan barat, hingga bisa menyisipkan orang mereka, orang Yahudi, ke dalam pemerintahan untuk menghancurkan pemerintahan. Akhirnya runtuh khilafah Turki Utsmani. Mereka ganti azan dengan bahasa Turki. Mereka tidak boleh melarang untuk berjilbab. Nah, berbagai macam cara untuk memadamkan cahaya Allah. Tapi ya, kita kembali ke ayat ini, wallahu mutimmu nurihi, ternyata tidak bisa memadamkan cahaya Allah. Ternyata mereka bisa membubarkan khalifah, bisa membubarkan khilafah pemerintahan Islam. Mereka merusak sendi-sendi Islam dengan azan, dengan jilbab, dengan sebagainya.
tapi mereka lupa, mereka tidak membubarkan madrasah keagamaan di Turki, satu-satunya yaitu madrasah Imam wal Khatib. Nah, itu di Turki itu ada madrasah Imam wal Khatib. Jadi khusus untuk jadi imam, jadi khatib, dididik. Kalau sekarang yang banyak dikirim di sana dari Indonesia itu orang Aceh, karena memang hubungan Aceh dengan Turki itu kuat. Ya, jadi ternyata lahir dari situ ada pejuang azan, syahid azan, namanya Adnan Menderes. Itu dia ketika menjadi Perdana Menteri mengembalikan azan menjadi bahasa Arab. Tapi ternyata ya, militernya masih dikuasai oleh orang-orang yang bekas-bekas anak buah orang Yahudi tadi yang ingin melemahkan agama Islam. Ditangkap Adnan Menderes dan dia dijatuhi hukuman mati karena merubah tatanan sekularisme di negara Turki. Mati dia karena merubah azan jadi bahasa Arab. Ternyata kacau lagi, jilbab dilarang, azan tetap bahasa Turki, masjid ada yang dijadikan kandang hewan. Lahir nanti pemimpin seperti Erdogan. Nah, itu yang mengembalikan kekuatan Islam. Nanti ke depan entah apa lagi. Jadi Allah itu punya rencana. Termasuk yang baru-baru ini ya, Macron dari Perancis itu menghina Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya dia tidak menyadari, mungkin ya, dia itu menyalakan api di kepalanya sendiri, seperti lilin. Artinya dia membakar sendiri. Kenapa? Karena ketika dia dengan dalih kebebasan berekspresi membuat karikatur Nabi Muhammad, tapi mereka tujuannya menghina Islam, dan ini tujuannya untuk menghina Islam dan memadamkan cahaya Islam. Tapi apa yang terjadi? Oh, seruan cinta kepada Nabi lebih kuat, lebih didengungkan. Orang yang mungkin lupa dengan bersalawat karena ada Macron ini bersalawat, dan juga secara ekonomi mereka rugi. Berapa banyak seruan pemboikotan produk-produk yang dikeluarkan oleh Prancis. Nah, ini artinya wa makaru wa makarallah, ya. Begitu juga ketika kejadian 9 September 2001 di gedung gembar di New York, di WTC, ya. Itu mereka membuat konspirasi bahwa yang menyerang ini adalah umat Islam. Dan setelah itu mereka berhasil membuat konspirasi bahwa yang namanya Islam itu teroris, yang namanya Islam itu radikal, yang namanya Islam itu lengket dengan bom bunuh diri. Akhirnya mohon maaf, kita umat Islam kalau pergi ke negara-negara kafir pakai pakaian Islam, itu dicurigainnya. Apalagi mohon maaf pergi ke Singapura pakai kupiah, pakai celana cingkrang, pakai sendal jepit, berjanggut pula tuh, jelas tuh ditahan mungkin berhari-hari. Saya mohon maaf, nama saja nama Arab Muhammad Yusuf, nama Nabi, masuk ke Singapura 2 jam ditahan, ditanya-tanya, katanya kenapa namanya kayak gini? Kata saya, mana tahu saya, memang nama sudah kayak gitu. Macam-macam ditanya, ya. Katanya ini baru pertama masuk ke sini katanya. Yalah Pak, kata saya, kebetulan masuk di sini. Macam mana Pak Cik? Kebetulan orang Melayu. Nah, nama seperti saya itu dicurigai, ya. Apalagi kalau saya masuk mungkin pakai sarung, pakai celana pakai baju Fatihah, pakai songkok, nyanggut tebal. Nah, itu mungkin berhari-hari ditahan tuh. Jadi orang kaya seperti Singapura tuh penakut juga tuh ya. Nah, takut dia orang-orang seperti ini masuk. Tapi saya yang mirisnya itu, dengan nama saja kita dicurigai. Ini konspirasi orang Yahudi yang sangat berhasil.
Artinya orang sedunia beranggapan Islam itu adalah teroris. Orang Islam itu radikal. Ini konspirasi mereka setelah peristiwa 21 September. Karena dianggap yang menyerang itu adalah orang Islam, teroris menyerang Amerika. Nah, jadi kalau ada Islam teroris, Islam radikal. Sampai sekarang di Indonesia diracuni. Sampai Menteri Agama mengeluarkan statement bahwa orang-orang yang hafal Quran itu identik dengan radikal, bibit-bibit radikalisme. Orang yang berkupiah, orang-orang yang bersarung itu bibit-bibit radikalisme. Ini kan suatu upaya untuk memadamkan Islam. Tapi saya kembali mengambil hikmah. Ternyata saya baca di berita-berita ada pendakwah dari Islam dari Amerika namanya Yusuf Estes. Itu dia masuk Islam setelah peristiwa 21 September. Dan begitu banyak warga Amerika yang memang masuk Islam setelah itu. Dan banyak gereja-gereja di Eropa atau di Amerika dijual kepada orang Islam dan dijadikan masjid. Ternyata Allah punya rencana lain. Walaupun umat Islam waktu itu dituduh teroris, dituduh radikal, dan waktu itu umat Islam lengket dengan image yang negatif, tapi ternyata orang-orang Barat itu ingin mempelajari, betulkah Islam seperti itu? Betulkah Islam itu mengajarkan untuk memerangi orang lain? Betulkah Islam itu mengajarkan untuk membunuh diri? Betulkah Islam itu mengajarkan kekerasan? Ternyata orang Amerika ini penasaran. Dicarinya Islam, dipelajari dengan benar. Benarkah Nabi Muhammad mengajari seperti itu? Oh, ternyata tidak. Termasuk salah satunya Yusuf Estes melihat itu tidak benar. Islam ternyata tidak seperti itu. Banyak yang mempelajari tentang Islam dan mereka malah menemukan Islam itu agama yang damai dan indah, tidak seperti yang diberitakan di media-media. Akhirnya mereka masuk Islam. Dan apakah benar gedung pencakar langit WTC itu dibom, dihancurkan umat Islam? Ternyata dilihat lagi daftar orang yang tewas itu, ternyata ada orang Islam. Kalau memang benar dia dibom oleh orang Islam untuk menghancurkan orang kafir, kenapa ada orang Islam yang wafat di situ? Bukan satu orang, lebih dari satu orang. Artinya ini adalah suatu konspirasi dari orang Yahudi ingin melabelkan Islam itu dengan label yang negatif. Nah, ini termasuk ayat ini. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Ternyata banyak yang masuk Islam di Amerika. Orang lagi mengkaji sejarah Amerika. Ternyata di Amerika ini Islam datang lebih awal daripada orang Barat, daripada Christopher Columbus yang dikenal sebagai penemu Amerika. Laksamana Cheng Ho duluan datang ke Amerika dengan armadanya yang begitu besar dan membawa kedamaian, tidak menghancurkan, tidak mengambil harta kekayaan Amerika, tapi dia datang tulus untuk berdakwah. Maka ternyata di Amerika itu Islam sudah lebih duluan datang daripada orang-orang Eropa yang dibawa oleh Christopher Columbus. Maka suku Indian itu ada yang sudah jadi Islam. Makanya ada namanya di Amerika itu Mekah, ada namanya Medina, ada namanya Kuba, ada namanya nama-nama Arab. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena Islam lebih dulu datang. Orang asli pribumi Amerika sudah beragama Islam. Cuma datang orang Eropa membawa Katolik, Protestan, dipaksanya, diperbudaknya,
Kalau tidak mau mengikutinya dibunuh dan sebagainya. Akhirnya berubah jadi yang beragama Islam tadi mungkin murtad dan sebagainya. Tapi catatan sejarah tidak bisa dibohongi bahwa bukti-bukti nyata itu, nama-nama tempat itu banyak menggunakan bahasa Arab. Nah, gara-gara Islam dilabelkan negatif, banyak orang yang mengkaji seperti itu. Jadi itu namanya hikmah daripada peristiwa yang mungkin kita sendiri tidak menyukainya. Jadi seperti kembali kita ke baru-baru ini, Presiden Perancis menghina Nabi Muhammad dengan keimanan, dengan mengambil hikmah. Kita meyakini bahwa ada hikmah di balik penghinaan ini. Daripada orang Perancis yang membuat karikatur itu, ya. Tapi sebagai umat Islam yang beriman, kita juga harus punya rasa ghirah atau rasa marah terhadap celaan orang kafir terhadap agama kita. Karena kalau kita diam saja, ini dipertanyakan iman kita. Ya, ada orang melempar tai, orang kafir nih melempar tai ke masjid nih, kita diam. Ini semua ada hikmahnya, tidak boleh. Ya, kita harus membela agama Islam. Nah, membela agama Islam, dan kalau perlu kita membelanya itu sampai titik darah penghabisan. Kenapa? Karena itu bagian daripada jihad. Yang dihina ini adalah agama kita, Tuhan kita, Rasul kita, harus kita bela. Karena itu jadi amal ibadah. Karena itu jadi jihad. Tapi kalau pribadi kita sabar, itu dapat pahala. Kita dihina, kau nih katanya kayak gitu, sok rajin cuma diam kita. Ini pribadi kita dihina. Kau nih katanya jadi orang kayak gitu, cuma ini pribadi kita yang dihina. Diri kita tidak membalas. Itu sesuai dengan ajaran Al-Quran. Tapi kalau agama kita yang dihina, yang dilecehkan, kita harus membela. Karena Al-Quran mengatakan di antara orang Islam itu ada a'izzatin 'alal kafirin, azillatin 'alal mu'minin. Ada orang yang tegas terhadap orang kafir, membela agama Islam karena agamanya dilecehkan, karena kehormatan agamanya dilecehkan. Azillatin 'alal mu'minin, mereka lemah lembut, baik, ramah terhadap orang-orang beriman. Tapi kita juga dijebak. Akhir zaman nih, sebagian ulama, sebagian orang Islam memusuhi Islam itu sendiri. Maka saya mohon maaf, saya tidak mau dan tidak mau juga, tidak akan mau untuk menghina umat Islam sendiri, walaupun mungkin ya dia berbeda paham dengan kita. Jadi di antara ustadz-ustadz yang kita lihat di TV, di YouTube dan sebagainya, itu ada yang tidak mau memang. Tapi ada juga yang asik mengkritik orang lain, dan itu umat Islam sendiri. Saya lucu. Kenapa dia sibuk memprotes, mengkritik, menyalahkan umat Islam sendiri, padahal itu adalah saudara sesama umat Islam. Kenapa kita tidak sibuk memerangi orang kafir? Ya, kenapa kita tidak sibuk menguatkan kita sesama umat Islam untuk bersatu? Ya, beda-beda paham dikit itu biasalah. Beda-beda sedikit itu biasa. Jangan terlalu keras, jangan terlalu ekstrim dengan umat Islam sendiri. Ya, jadi saya lebih identik supaya kita umat Islam itu bersatu. Jangan saling menghujat, saling menghina. Ini kita mungkin entah kenapa, atau ada di balik itu dibayar dan sebagainya, saya kurang tahu, wallahu alam. Tapi ada sebagian mulai ceramah sudah menghina yang lain, yang orang lain, dan itu adalah umat Islam itu sendiri. Ya,
Maka kalau ada saudara kita umat Islam yang salah langkah, pertama, kalau kita bisa mengajak untuk kembali ke jalan yang benar, karena yang kita anut mungkin benar menurut kita dia salah, kita ajak kepada kebenaran, itu luar biasa. Kalau kita tidak mampu, segan dan sebagainya, minimal kita doakan, mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar, mudah-mudahan dia ditunjukkan oleh Allah, dan kita jangan sampai memusuhinya, jangan sampai menghinanya, karena dia adalah saudara kita sesama agama atau sesama umat Islam. Ya, ini ketawa orang Yahudi, kita saling memusuhi, saling menghujat, saling menghina di antara kita. Nah, dan itu memang yang diinginkannya, kita saling bermusuhan, saling menghina, saling mencela. Tetapi ketika kita bersatu, oh ini salah paham, kita betulkan, tidak menghina, maka mereka tidak suka. Maka Allah mempunyai cara untuk menyempurnakan agamanya, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk. Jadi nabi kita itu membawa petunjuk. Wa dinil haqq, dan agama yang benar, ajarannya benar. Dia rasul kita sudah menerima wahyu atau menerima ilham. Ketika dia bicara, itu bicaranya itu berasal dari ilham Allah atau dari wahyu. Wahyu itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Sama dengan sahabat ada ilham, sama dengan ulama, sama dengan penerus-penerus dan sebagainya. Mereka itu ada petunjuk, ada agama yang benar. Mereka membawa agama yang benar. Rasul itu mengajarkan untuk menyembah Allah Tuhan yang Esa, membawa syariat untuk kebaikan manusia. Kenapa Allah mewajibkan kita sholat? Untuk ketenangan batin kita, untuk kesehatan jasmani kita, untuk menambah rezeki kita lahir dan batin. Saya kemarin baru melihat di tayangan TV One, di Dokter Ox, ya, katanya bahwa kencing tidak bercuci, mohon maaf, itu kan meninggalkan urin, berarti tidak bersih. Nah, ketika air seni itu tertinggal, itu akan menyebabkan penyakit di alat kelamin. Jadi saya melihat itu, subhanallah, berarti syariat Nabi kita menyuruh, bahkan mewajibkan ketika kita buang air untuk dibersihkan, dicuci dengan air, karena kita banyak air. Kalau di padang pasir tidak ada air, dibersihkan dengan sesuatu yang kesat. Ya, kalau zaman sekarang berarti ada tisu. Kalau zaman dulu boleh dengan batu, dengan sesuatu yang kesat, tak boleh dengan sesuatu yang licin. Misalnya daun, apalagi daun keladi, nah, tidak boleh. Ya, jadi itu syariat. Artinya ternyata ilmu pengetahuan manusia sekarang membuktikan bahwa ajaran agama kita itu benar. Wa dinil haqq, dan ajaran ini berarti mengalahkan ajaran-ajaran agama yang lain. Karena agama yang lain itu bisa jadi itu adalah bukan agama samawi, tapi buatan manusia. Dia asalnya menyembah Allah, tapi dibuat oleh pengikutnya dia menjadi Tuhan. Ya, seperti kita tahu agama Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ajaran Buddha mengikuti Siddhartha Gautama yang sebenarnya itu adalah manusia. Dia sendiri tidak mengaku dirinya Tuhan.
tapi pengikutnya disesatkan oleh syaitan hingga menyembah Buddha Siddhartha Gautama. Jadi walau karihal musyrikun, orang musyrik tidak suka. Kenapa? Karena ajaran Nabi ini hanya menyembah satu Tuhan, monoteisme. Kalau orang musyrik itu politeisme, artinya menyembah banyak Tuhan, dan ini diinginkan, dan ini yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan menyesatkan manusia dengan menyembah banyak Tuhan. Nanti di akhirat orang-orang yang musyrik menyembah banyak Tuhan, menyembah berhala, menyembah patung, itu nanti jadi kawan-kawan iblis di neraka. Jadi dia tak mau sendirian. Sekarang ini dia mencari kawan sebanyak-banyaknya, ya, agar menjadi temannya di neraka. Nanti yang diajaknya pula di akhirat nuntut, iblis, kau dulu ngajak kami buat ini, buat itu. Ternyata yang kau ajak ini salah. Kami minta pertanggungjawabanmu, wahai iblis. Rupanya iblis ini pintar. Kata iblis, aku ini cuma ngajak, yang bodoh tuh kau, kenapa ikut? Aku cuma ngajak, kau ikut, salah kau lah. Sekarang tanggung dewek, kita masing-masing sekarang nih, ya. Nah, jadi jangan mencela aku. Aku cuma ngajak, terserah kalian mau ikut mau tidak, cuma kalian bodoh ikut aku. Nah, oleh karena itu sekarang masing-masing diri kita selamat sudah menjadi teman saya di neraka, ya. Jadi itu yang dilakukan oleh iblis untuk membuat manusia sesat, menjadi lemah dalam agama dan meninggalkan agama yang hak atau agama yang benar. Saya rasa mungkin sampai di sini, nanti kita lanjutkan pada surah As-Saff ayat 10 dengan tema atau pembahasan yang berbeda lagi mengenai tentang perdagangan yang hakiki yang bisa menyelamatkan kita daripada azab yang pedih. Ini luar biasa. Kita menganggap perdagangan itu hanya untung dunia, tapi ini perdagangannya dunia dan akhirat. Saya rasa mohon maaf, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Silahkan Bu Haji, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti sudah paham semuanya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.